Dan alhamdulillah dari awal tahun itu sampai 2000 itu sampai berhenti ya, maksudnya berhenti pembayaran itu bergabung di Nasuha 9 bulan, kita sudah menyelesaikan dari 20 hampir 20 titik. 22 titik. Yang pastinya 22 titik, tapi kan nggak saya hitung yang utang orang, Pak. Betul. 22 titik itu kita sekarang ini sisa 4 titik. Masya Allah, luar biasa. Jadi 4 miliar sekarang sisa separohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasuha Indonesia, hari ini kita bertemu lagi dalam acara podcast Nasuha Indonesia. Pagi hari ini seperti biasa saya ditemani sahabat saya yang paling top di Indonesia, Oki Alfarizi. Tas dulu dong. Alhamdulillah. Sehat loh? Alhamdulillah. Sahabat Nasuha, pagi hari ini pula saya dihadirkan oleh Pak Oki, seorang tamu. Beliau adalah sebuah keluarga suami istri. Beliau adalah entrepreneur dan beliau mempunyai permasalahan dalam seperti biasa. Nasuha ini ngomongnya tentang utang. Dalam perjalanannya nanti kita akan dengar bersama perbincangan kami Pak Oki dan saya bersama Bu Yanti dan Pak Ranto. Alhamdulillah. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ranto dan Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Tapi nggak nyasar ya ke sini ya? Apa sempat nyasar? Kalau dibilang nyasar tidak, Pak. Cuma agak muter-muter dikit aja, Pak. Alhamdulillah. Rumah di mana? Saya kebetulan di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Lubang Buaya. Kalau dari sini kurang lebih 7 kilo. Dekat sih, Pak. Cuma posisinya itu tadi. Muter dikit. Oke. Oh, alhamdulillah. Oh, berarti rumah di Lubang Buaya ya. Mas Ranto ini nama lengkapnya siapa, Mas? Suranto. Panjangnya Panjangnya siapa ya? 3 kata loh. Di paspor itu 3 kata. Siapa? Singkat pada jelas Suranto, Pak. Suranto saja. Doang. Doang. Serius. Serius, Pak. Oh, terus kalau Ibu Wiyanti? Nama lengkap saya Martini Wijayanti. Martini Wijayanti, panggilan? Yanti. Oh, Masya Allah. Kalau Mas Ranto asli orang? Jawa. Jawa ini di Solo, Pak, Sragen. Oh, Sragen. Betul. Jawa Tengah aja. Jawa Tengah. Oke. Kalau Mbak Yanti pengennya jadi orang mana ini? Aduh, bingung ya, saya tuh darahnya banyak nih. Yang penting asli kelahiran dari Malang, Pak. asli Arma, Marang. G. Berarti ya gennya itu dari Malang, Timur. Jawa Timur. Oke. Iya. Terus pindah ke Jakarta ini Mas Ranto dulu. Pindah ke Jakarta kapan? Saya hijrah ke Jakarta itu 2005, Pak. 2005. Betul. Oh, dalam rangka? Dalam rangka mencari jati diri, Pak. Jadi namanya Ranto, kerjaannya merantau. Oh, gitu. iya, betul, Gitu ya. Oh, 2005 Betul. merantaulah ke Merantau Jakarta. ke 20 tahun yang lalu ya. 20 Untuk tahun yang mencari lalu. jati diri, Jati diri. kehidupan gimana yang sebenarnya, Masya Pak. Allah. Alhamdulillah. Perjalanan saya itu 2005, 2006 atau 7 saya tuh ketemu. Oh iya. Betul. Ketemu di mana? Di terminal apa Gimana di tadi ya? Bawa. Tolong ceritain dulu gimana awal ketemunya kalian berdua. Ingat ya? Gimana? Ayo cerita. Siapa yang cerita? Oke. Lucu banget. Ingat berarti Ya, harusnya beliau, Pak. Kalau perempuan pasti ingat. Perempuan tuh suami pasti ingat. Coba biar gimana? yang inget biar Oh, detail. gitu. Jadi tahun 2006 kalau nggak salah ya, Pak ya. Saya itu kan niatnya mau kerja ya. Oke. Saya sempat kerja di luar negeri. Oh, gitu. Betul. Udah melanglang buana, Pak. Saya dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, 3 negara itu. Oke. Ketika saya masih gadis, masih perawan ya, Pak. Saya nggak nanya loh itu. Iya. Awal mula perjalanan suami sih saya tuh karena saya tuh gagal rumah tangga, saya Oke. berniat pergi ke luar negeri lagi. Oke. Kebetulan kita satu sama bibi beliau, kita tuh satu PT gitulah, Oh. satu kantor gitu. Oke. Nah, pas gitu beliau tuh nengokin bibinya karena bawa barang pesanan dari bibinya dari kampung, Ke? ketemu ke PT itu, ke kantor itu. Oke. Di situ
ketemu sama saya ya, beliau curi-curi pandang gitu. Pakai kacamata hitam. Iya, Oh. katanya sih, nih cewek siapa ya? Asik. Saya kan pakai sendal tinggi Pak. Katanya tuh, nih cewek tinggi banget, banget. cantik, manis gitu. Dilirik-lirik lah Pak. Emang genit nih. Terus waktu itu ya saya telepon dia duluan karena saya tahu dia tuh udah ada klik ke saya. Jadi saya telepon nomor, karena kan nomornya ada di bibinya. Ya sok-sok basa-basi lah, tapi saya belum ada perasaan Pak, jujur. Oh gitu ya. Belum ada perasaan. Ketemu laginya 4 tahun kemudian. Oh iya. Oh gitu. Iya. Dan itu pun luar biasa. Kata beliau, saya tuh ngubungin beliau tuh karena butuhnya doang. Karena saya ngubungin beliau tuh cuma setahun sekali. Pas jemput di bandara. Enggak. Jadi ketika saya boring di luar negeri, saya bete butuh curhat, saya telepon beliau. Cuma nanya halo, udah nggak bete lagi. Setahun kemudian baru telepon lagi. Pas BT lagi. Bete lagi. Oh gitu. Pokoknya ketika ada masalah, beliau teman curhat lah gitu. Oh iya. Nggak nyangka sih jadi suami teman curhat. Makanya saya ngerasa, aduh dia kan tahu busuk-busuknya saya ya, kan teman curhat gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah jodoh ya Pak ya. Alhamdulillah. Di tahun 2010 kita nikah. 2010. Berarti Iya, 4 perkenalan 4 tahun. Iya. 4 tahun. Oh. Itu yang mengutarakan suka itu pertama siapa? Saya datang ke rumahnya Pak. Beliau ngelamar sih. Alhamdulillah. Mang laki-lakinya langsung muncul Pak. Iya. Langsung diterima apa ditolak dulu? Diterima Pak. Kan janda Pak. Kapan Kan lagi janda, gitu? iya. Udah gitu beliau itu masih bujangan Pak, berondong Pak. Masih Oh, tinggi. gitu. Masya Iya. Allah. Lagi lucu-lucu. Berondong. Alhamdulillah. Jadi menikah itu tahun 2010. 2010. Alhamdulillah. Lu setelah itu pulang dari luar negeri, buka usaha bareng apa gimana? Ceritanya tuh. Sebenarnya panjang Pak kalau Ceritain diceritain dong, kisah harus kita ceritain. waktu itu kayak sinetron Pak. Jadi perjalanan saya selama 4 tahun itu kan ya maklum namanya kita sendiri ya. Jadi saya juga mungkin beliau juga mencari istri yang sejati buat beliau. Saya juga pasti banyak yang mendekatin juga. Asik. Ya mohon maaf gitu, karena sebelum beliau datang pun emang ada beberapa kandidat yang udah saya Listnya ini. panjang. Cuma beliau yang terpilih. Masya Allah. Oh, kamu beruntung sekali. Iya. Cuma ya gimana ya. Jadi saya Awal tuh beneran tuh. awalnya ketemu itu di tahun 2010 tuh karena saya kecelakaan. Hah? Maksudnya Saya kecelakaan fatal Pak, muka saya ini hancur. Oh, Rahang gitu saya ya. masuk ke dalam, gigi saya itu rontok atas. Oh iya. Jujur ini gigi saya palsu. Kecelakaan apa itu? Kecelakaan motor. Jadi Oh, iya. saya ngendarain motor apa ya? Vixen ya? Vixen. Saya kan emang tomboy. Oh, Saya tuh suka gitu. motor gede gitu. Waktu itu jadi saya tuh udah cerai sama mantan suami itu, sempet balikan cuma 2 minggu. Saya kecelakaan, rujuknya cuma 2 minggu, tapi rujuk secara agama aja. Oke. Di penghulu biasa ustadz gitu. 2 minggu itu saya kecelakaan, emang doa saya ingin saya ya Allah, karena ternyata salah ya jalan saya untuk kembali itu. Saya di kecelakaan itu fatal, hancur muka saya bahkan 3 bulan nggak makan. Karena dikawat kan gigi Betul, saya betul, untuk betul. membenah habis dioperasi Iya. itu. Nah beliau nengokin ceritanya itu. Jadi Ketika saya lagi jelek-jeleknya muka justru saya cinta dia. Iya. Aneh ya. Nah itulah. Jadi kan orang lain kan taunya kan pengennya yang pas cantiknya ya Pak ya. Masya Allah. Gitu. Jadi ketika saya hancur, muka saya hancur, ini udah hancur pokoknya Pak, kulit nih hancur banget. Udah nggak nyangka saya bisa Nggak berbentuk aja. maksudnya Iya, iya, betul. Mungkin selera peran tuh gitu ya. Iya. Yang Kan beliau tahu, beliau udah tahu cantiknya Pak. Oh gitu. Ya kan 4 tahun yang lalu beliau udah tahu saya. Betul. Dengan rambut panjang saya. Pokoknya aku cinta padamu apa adanya gitu ya. Masya Allah sih, alhamdulillah. Jadi perjalanan setelah saya kecelakaan itu, beliau sering nengokin. Mungkin karena orang tua saya ngerasa nggak enak gitu ya, kok sering dateng gitu. Akhirnya ditanya, kamu serius sama Yanti? Yang nanya itu malah bude saya, ibu saya tuh nggak berani, karena takut menyinggung kan. Iya. Bude saya datang tuh dari kampung, dari Malang itu sengaja pengen ketemu sama dia. Gitu banget. Karena kan namanya janda itu kan tanda negatif ya Pak Iya, ya, betul. maksudnya Enggak, kalau terlalu enggak. lama gitu kan Pak, pasti jadi omongan gitu loh. Jadi fitnah lah. Betul, gitu, apalagi saya tuh buka toko sendiri Pak, dengan anak saya 1. Sudah punya toko? Sudah punya. Sudah, toko betul. sembako. Jadi Sorry, saya Mbak Yanti itu pulang dari luar negeri, buka toko sembako. langsung buka toko sendiri.
usaha sendiri? Usaha sebenarnya udah lama sih, setelah cerai aja. Oh. Setelah cerai 4 tahun yang lalu, cuma saya tinggal ke luar negeri yang jalanin orang tua. Saya balik lagi ke situ. Oke. Cuma ya perjalanannya itu saya kan nungguin sama anak nih berdua, banyak godaannya gitu loh. Betul. Dan banyak jam bahkan jadi gosip juga karena kompleks saya tuh depan tuh kompleks tentara gitu. Apalagi kalau bapak-bapaknya nongkrong terlalu lama gitu kan nggak enak gitu. Betul. Nah, dia datang juga, sering datang. Oke, sebentar. Saya mau tanya Mas Ranto ini. Mas Ranto, sebetulnya apa yang membuat Mas Ranto cinta sama Mbak Yanti? Yang membuat saya cinta Pak ya, satu mungkin ya hati saya mengatakan seperti itu Pak. Saya bingung dah kalau untuk jawabnya gimana Pak. Mengikuti kata hati. Ya, karena satu ya kalau ngelihat kondisi ya seperti yang tadi ceritakan Pak. Hancur-hancuran lah ya. Padahal ya. Iya, saya datang ke tempat itu nggak pernah ngobrol Pak, orang nggak bisa ngomong. Gitu cuma Pakai isyarat mungkin ya. tulisan Pulpen, tangan kali. Oh. pakai pulpen Pak, buku. Oh, kan, Jadi tuh. ada buku sama Kan pulpen. ini Sampai segawat. gitu? Iya, Iya. nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa buka tutup. Iya. Oh, berarti apa ya kata orang tuh kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Betul itu Pak, mungkin merasa seperti itu Pak. Itu ya. Kalau lihat kondisinya kan Apapun nggak itu gua- mungkin gitu kan. Jiwanya Ya. yang Mas Ranto cinta ya. Satu Insya ya Allah, mungkin alhamdulillah, itu ya, alhamdulillah. Pak. Ya Kata Allah, hati. bersyukur. Kedua, kebetulan saya ditanya sama budenya itu keseriusannya seperti apa. Ya udahlah, di situ saya ngomong ke orang tua saya. Oh, oke. Mungkin ini udah jodoh saya. Masya Allah. Minta doa restu aja dah. Masya Saya dan saya pun niat dari situ, Pak. Saya mau berhenti dari segala kenakalan apapun yang pernah saya lakukan. Saya minta restu, saya mau nikah. Mungkin ini jodoh saya. Masya Di situ Pak, saya benar-benar berhenti saya semuanya. Usia berapa itu? Usia saya 26 jalan 27. 26. Pas lah ya. Lagi matang-matang. Lagi mateng-matengnya. Oke. Baik, kalau itu mengenai keluarga ya, berarti sekarang tinggal di TMII, di Lubang Buaya. Lubang Lubang Buaya. Buaya. Di situ ada berapa anak-anak? Anak 4. Anak 4. Oh, sekarang Pak. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mau masuk ke usahanya. Siap. Usaha. Cari-caritan dong. Mulai merintis tadi dari sembako ya, terus supportnya Mas Ranto, terus jadi gimana tuh? Jadi kan nikah itu 2010. 2010. Beliau itu security, Saya Pak. masih kerja. Baik. Kerja di perusahaan security di Blok S ya. Blok S, oke. Terus saya Mbak- kan jaga sembako ya di Oke. rumah sama anak saya itu. Jadi usaha saya sama suami itu emang luar, ya itu mungkin berkah dari Allah ya Pak ya. Alhamdulillah. Dari menikah itu kita tanpa tambahan modal apapun gitu ya. Langsung buka counter. Bener-bener dari nol, karena sembako saya pun tahu sendiri Pak, sembako yang seperti pada umumnya lah, ini warung biasa gitu Iya, isinya, iya. jadi nggak sebanyak, bukan grosiran juga gitu. Akhirnya saya sama suami itu berpikir, ya apa ya, bisnis apa ya, kebetulan ruko sebelah tuh kosong gitu loh. Ini warung saya sebelahnya kosong. Terus gimana ya kalau kita buka tambahan ya biar ini lebih maju lagi. Nah kalau orang datang tuh suka nanyain, Mbak bisa transfer nggak, bisa isi pulsa, bisa bayar listrik atau iya, apa. Iya. Kita kepikiran tuh ide itu karena kita buka kan sampai malam warung. Betul. Ya udah Pak, ya sebelah itu kosong, kita jebol aja. Akhirnya kita jebol Pak, kita jadi buka usaha Disewa dulu. tuh? Ya. Ya, Jadi Oh. counter dulu masih ada counter, zaman counter dulu kan masih ramai banget ya Pak Betul. ya. Voucher, terus servis HP, pokoknya apapun saya lakonin sampai fotokopi, sampai print foto, edit foto. Saya lakonin itu Pak sendiri. Suami tetap masih kerja security. Tapi kan Oh, iya. nyewa ruko nggak murah. Udah ada modal waktu itu. Zaman itu sih masih murah Pak, masih berapa ratus ribu masih sanggup. Ketutup kita. lah yang jelas Ketutup, ya. Iya. Oke. Tapi kan investasi kayak beli mesin fotokopi dan sebagainya kan butuh modal gede. Kan dulu saya masih kerja Pak, jadi masih penghasilan tuh buat modal terus. Jadi Gaji itu buat modal terus. Mas Rantonya masih paralel kerja. masih kerja. Jadi pagi kerja, sore pulang, lanjut jaga. Iya. Jam 1-2 malam tutup kan gitu aja. Alhamdulillah Ya, usaha kali tuh itu. makin maju gitu lah Pak. Iya. Kelihatan makin maju alhamdulillah. Terus saya di tahun kedua saya baru hamil anak kami. Alhamdulillah Nah, ternyata iya, bisa tahun- membuktikan ya. Iya, benar. tahun kedua itu Laki-laki saya juga sejati. hampir takut tuh Pak, kok nggak hamil-hamil gitu ya setahun gitu loh. Kan saya buka udah portal pernah. tuh kan security kan suka gitu kan. Buka portal tutup portal. Hamil-hamil Akhirnya di gitu. tahun kedua itu kami saya melahirkan, saya kebetulan operasi sesar. Dan saya itu jahitan saya ngebuka Pak sampai bernanah itu perut saya itu. Pokoknya udah takut infeksi ya, pokoknya Karena banyak gerak ya. Ya. karena saya sendirian, toko Ada rame, kiri kanan. jadi
tas sembako sama konter. Jadi saya mondar mandir gitu. Dan beliau luar biasa Pak. Beliau jarang tidur. Pulang kerja pun habis capek-capek beliau lanjut bantu jaga toko 2. Saya istirahat. Pokoknya kita berjuangnya luar biasa deh. Waktu zaman itu ya. Iya betul. Akhirnya beliau berhenti karena melihat saya udah kepayahan, saya udah pendarahan dan udah bahaya gitu ya untuk jaga toko sendirian. 2012 belum kepikiran ya, untuk kira-kira. punya pegawai Pak, belum waktu itu. Iya 2012 lah ya. 2011 akhir anak saya lahir, 2012 beliau berhenti. Ya, itu saya Memutuskan untuk Berhenti. support. Iya, support. Kita Fokus terjun langsung usaha. fokus usaha. Oh, terus Dari apa yang terjadi dengan perusahaan setelah beliau masuk? Masya Allah ya, alhamdulillah malah tambah rame Pak. Oh, makin rame, makin lo kok iso? Apa yang dilakukan beliau? Makin fokus, makin fokus. makin Oh, fokus. karena tenaga yang Iya, ini. Iya, kita fokus. fokus ke situ. Dan saya juga palu gada Pak. Saya Apa aja? di counter itu bukan cuma ngelayanin ibaratnya pulsa segala macam, orang butuh apa kalau saya bisa usahakan saya usahakan. Sedikit-sedikit kami mulai merambah ke jadi grosir. Jadi grosir lebih banyak barang dan waktu itu tuh perjalanan saya dipercaya oleh Kemensos Dinas Sosial untuk jadi penyalur bansos BPNT zaman itu. Jadi saya itu penyalur satu kecamatan Cicipayung saya pegang untuk komoditinya. Kok bisa? Bu Yanti apa aktif di sosial gitu? Betul. Kebetulan saya itu kan orangnya aktif ya Pak ya. Jadi ada misalnya ada seminar apa atau kan kita juga kan namanya kita jasa listrik otomatis kita setor ke bank. Terus? Jadi uang saya tuh kalau setor ke bank tuh sehari itu bisa puluhan juta, bisa ratusan itu, juta. ya, Waktu itu. itu untuk setoran listrik orang bayar listrik tuh sampai saking terkenal, maksudnya Masya Allah ya di Lubang Buaya itu toko saya itu termasuk satu-satunya untuk pembayaran listrik yang udah ada selain PLN udah ada. resmi Iya, iya, ya. iya. Itu waktu itu. Jadi kita tuh hampir tiap hari tuh setoran ke bank. Akhirnya orang bank kan kenal sama kita. Jadi ya kita disaranin lah ikut seminar nih ada pendaftaran Bulog. Oh, Nah, iya, kita iya, daftar iya. jadi agen Bulog resmi tuh. Saya RPK pertama di daerah saya. Jadi kalau usaha itu waktu itu ya, itu apa paling besar kontribusinya itu di jualan apa? Sembako. Sembako. Ya, Betul. tetap sembako itu nomor satu. Sembako, iya. Sembako itu yang utamanya apa? Beras, Beras, minyak, beras, terus minyak, ya segala semuanya daging, Pak. semuanya. Kebutuhan sehari-hari. Oh. Paling banyak tuh beras, minyak, gula. Kalau tepung. kalau sembako itu modalnya modal sendiri. Waktu itu Atau saya bisa tempo? karena konsinyasi. Konsinyasi Nah, gaya. kebetulan Enak dong ya. Masya Allah zaman waktu saya jadi agen Bulog pertama tuh Pak itu luar biasa. Enak banget ya. Enak Konsinyasi banget gitu tuh ya. dah. Konsinyasinya bisa berbulan-bulan. Saya pegang ratusan juta itu uang Bulog. Tapi alhamdulillah Bulog percaya dan di satu itu setelah itu nggak konsinyasi lagi karena berubah sistem, berubah Oke. peraturan juga. Oke. Akhirnya Terus- kita butuh modal ke bank. Kalau yang gitu. ini Akhirnya itu tadi Ya, butuh pinjam. modal. Iya betul. Akhirnya kita pinjam ke bank. Gitu. kalau peran sendiri ya. Kalau Mas Ranto apa, Bu Yanti apa kalau di toko itu? Boleh jelasin Papa? Papa sayang, jelasin dong. Kalau untuk peran saya itu lebih ke pelaksana Pak. Pelaksana di lapangan, betul. yang ngontrol operasional. Enggak Saya. yang penjualan Jualin. apa itu mas saya semua. Oke. Kalau istri lebih cenderung ke ide. Oh, strategi. Ya. Betul. CEO, direktur ya. Oh, gitu. Jadi saya lebih ke ide untuk usaha apa nih, bisnis apa lagi nih, kita bagaimana mengembangkan, bagi apa Oke. itu. Tapi support sistemnya emang Pemasarannya suami. Suami Lapangannya itu. dari Iya. Betul. Mas Ranto. Kalau keuangan siapa yang megang? Dua-duanya Pak sama. Oh gitu. Apa masuk ke rekening istri semua enggak ya? Sama. Enggak ya? Sama sih kita terbuka sih Pak kalau masalah keuangan. Oke. Sama Iya. kalau uang. Aku Cuma pengen lebih tahu. banyak saya yang pegang kelola. Iya. karena kan saya Iyalah. harus banyak yang saya Betul, betul. poin-poin ya. Ada beberapa poin-poin yang harus saya selesaikan juga. Karena waktu itu kan kita udah mulai kenal bank juga kan. Oke. Mbak mau tahu aku skalanya ya. Omset itu satu bulan tuh berapa sih? Dulu ya bisa di atas 2012. 1 miliar lebih sih, 1 Pak. miliar satu bulan. Masya Kalau Allah. omset ya. Pegawai? Lebih. Pegawai waktu kita malah belum punya pegawai. Oh iya? Kita tuh baru punya pegawai tuh tahun kita pindah rumah ya. 2018. Dari gitu. 2013 Kerjain sendiri. 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 Dari 2010. Pantesan kurus ya, Mas Ranto waktu Kurus, itu. Pak. Saya Dia tuh dulu minyak kalau cuma 300 dus turun sendiri Pak. Oh gitu. Pernah saya pas Oke. gula langka itu
Saya setiap hari jual pasti 2 ton. Angkat sendiri. Angkat sendiri. Iya, ada paling bantuin lucu cuma banget. orang yang Cuma kuli jam-jaman Kuli gitu. jam-jamannya. Oh begitu. Itulah yang terjadi waktu itu ya. Betul. Masya Allah. Jadi suasana di rumah juga gimana suasana waktu itu? Enak-enak aja ya jalan-jalan kemana gitu atau gimana? Atau memang sibuk aja terus sama kerjaan? Enggak sih Pak, kita masih ada waktu untuk jalan, cuma emang sibuk banget. Sibuk kerja. Jarang banget sih kita jalan itu. Kadang kita masih berpikir, duh sayang gitu kalau kita tutup gimana gitu. Kadang kita kalau misalnya kita ada acara pun kita panggil keluarga dari kampung untuk jaga. Oh iya. Iya, untuk jaga toko, jangan sampai toko tutup. Wis. Ya satu cicilan Pak, merambai-lambai. Cicilan apa ini saya belum masuk ke situ. Cicilan gimana sih gimana? Ya kan kita punya cicilan, kita kan setelah Bulog menghentikan proses konsinyasi itu Tahun berapa itu? tahun 2000-an. 2000 2014, 15 apa ya? enggak. 2018 baru kita gabung 2013 itu gabung di Bulog. Terus berjalannya waktu perubahan Berapa sistem tahun? kepemimpinan juga. Terus saya lupa pastinya ya Pak ya. Pokoknya kita karena butuh modal untuk stok komoditi barang itu, karena kalau kita belanja cuma sedikit kita kan nggak dapat harga murah. Betul. Mau nggak mau kita jadi akhirnya kita melakukan pinjaman ke bank biar bisa belanja banyak dan harga murah gitu. Aku masih belum ngerti ya. Maksudnya itu kan gini. Dulu belum minjem duit bank ya. Belum. Duit diputar aja gitu Betul. ya. Diputar. Terus lalu mau minjem duit di bank. Karena dapat tawaran harga murah tadi. Kita butuh modal, akhirnya kita pinjam ke bank. Oh, jadi ada peluang untuk ngambil material murah gitu. Iya. Untuk nambah Karena ada aset. selisih harga dari yang ngasih Konsinyasinya. konsinyasi tadi, yang ngasih tempo tadi Iya. gitu. Oh, jadi minjem bank itu untuk ekspansi sebetulnya ya? Betul. Oh, bukan karena buat nutupin operasional, Enggak. bukan ya? Enggak. Bukan karena konsumtif juga? Enggak, sama sekali kita bukan tipe orang yang konsumtif banget, enggak ada. Misalnya beli rumah harus nyicil gitu? Belum kepikiran. Belum Kita ya? belum mikir ke rumah. Oh, jadi pertama minjem itu karena ingin, ada peluang nih gitu? Iya, berkembangnya Peluang, bisnis. ada harga jual murah, gua ambil gitu ya? Iya. Oh, Itu berjalan lancar tuh Pak, banyak lancar banget oke. ya. Pertama minjem berapa? Berapa 10 juta? 10 juta? 10 juta. Oke. 10 Sorry, juta. minjem untuk beli ya? Untuk enggak, itu sebenarnya karena kita ditawarin, kita nggak butuh, karena kita sering setor ke bank tadi. Ibu, ini ada modal pinjam Bu, murah nih Bu, Ibu kan bagus transaksinya, gitu ditawarin lah waktu itu. Karena kita sebenarnya nggak butuh juga, karena kita emang waktu itu punya prinsip kita ngumpulin aja lah daripada kita Harus ngutang ya? gitu. Cuma kan bunganya ternyata bunganya sedikit gitu kan. Jadi ya coba-coba deh. Akhirnya keterusan tuh. Yang 10 tadi jadi apa? Buat nambah modal, nambahin Buat nambah toko modal. usaha. Belanja. Terus Belanja. kenapa top up lagi? Pikiran sih pengen tambah gede lagi ya Pak, barangnya tambah banyak lagi. Ya emang barangnya banyak sih. Oke. Cuma cicilannya juga banyak ya ternyata. Oke. Naik jadi berapa tuh setelah 10? 10.25. Coba ceritain dong stepnya kok bisa sampai. Dari kan 10 Sekarang perasaan lancar banyak tuh. kan utangnya ya? Coba ngomong. Kan awalnya 10 dari BRI tuh Pak. Nah terus gitu kita ditawarin jadi agen kan. Kita bekerja sama bermitra lah akhirnya sama BRI. Terus setelah itu maju tuh lancar. Ditawarin lagi kita top up 25 juta. Terus 100, 50, terus 100. Akhirnya terus kita kenal leasing lah, Iya kenal Sudah leasing. mulailah konsumsi. Ya karena ngerasa penghasilan banyak Iya, nih. mobil. Kredit mobil. Oke. Terus Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kan mobil kelar tuh kita beli rumah. Oke. Beli kontrakan, Beli kontrakan, nambah sertifikat lagi tuh. kontrakan kita masukin, kita Setelah pinjam ini. lagi yang gede, untuk beli rumah lagi. Oh, beli rumah lagi. Iya. Oh, expand rumah ya? Iya, expand rumah, tapi sisanya buat nambah usaha juga. Oh, terus Iya. kan itu kan usaha tetap maju apa gimana? Maju, maju. masih. Tetap maju. Tetap maju. Terus utang juga tetap naik. Tetap naik. Tetap naik karena saya Naik, tadi beli usaha maju. rumah tadi ya.
Beli rumah itu. Oh, berarti uang itu untuk konsumtif ya? Konsumtif dan sama buat modal juga. Untuk sebagian buat modal. Iya, Lebih betul. banyak konsumtifnya apa buat modalnya? Kalau dilihat sih kayaknya sih konsumtifnya ya Pak ya. Itu rumahnya, salahnya. Akhirnya rumahnya kan ya. lebih gede. Betul. Oke. Gitu. Terus sampai kapan gitu loh? Naik terus lalu berhenti gitu sampai kapan? Saya nggak pernah ngerasa tuh Pak, kayak nggak sadar gitu ya Pak ya. Sadar. Kok bisa ya? Tadinya juga mikir, perasaan kita penghasilan gede ya. Kok bisa sih tambah-nambah mulu gitu? Nambah hutang mulu ya. Nambah utang gitu loh. Ada aja. Oke. Sebenarnya saya sih Pak, dosa saya ini Pak. Jangan ini. Karena saya kan orangnya terlalu nekat. Saya tuh orangnya terlalu banyak banyak Berani kemauan, ambil terlalu risiko. berani Ambisius ya? ambisiusnya Ambisius besar. Suami saya tuh bukan tipe, pokoknya jauh kebalikan dari saya deh. Safety player. Iya, akhirnya kalau saya kayak itu maunya begini, ekspansi apapun saya harus terjang, saya harus bisa gitu. Orang bisa, saya harus lebih bisa. Orang belum bisa, saya pun udah duluan. Dan itu emang terjadi. Saya pun salah satu pioner di beberapa bisnis saya itu yang mengajak teman-teman saya juga. Akhirnya sebenarnya. Apa bisnis apa? Ya misalnya untuk perbankan gitu ya, karena saya lebih dekat ke perbankan ya, bisnisnya jasa kan. Jadi saya tuh sebelum bank mau mengeluarkan suatu program itu pun saya udah dapat. ini Pak, udah sebenarnya saya menyarankan ke bank, ayo dong bikin program ini. Akhirnya terjadi, saya yang jadi pertama untuk Simpan pinjam. Iya, bukan pinjam, agen perbankan. Agen perbankan tuh apa? Ya Briling Bapak. Kayak pernah Briling dengar? itu loh. Iya gitu. Briling tuh kayak simpan pinjam? Bukan. Oh, beda. Jasa transfer. Tarik tunai. Transfer, Oh, tarik Tarik tunai. gitu, ya. Nah dari situ kan ada beberapa bank kan waktu itu kan belum kerjasama, belum jadi agen ya. Saya saranin, ya ayo buka. Nah setelah selesai saya juga yang mengajak teman-teman untuk buka gitu. Jadi saya tuh penuh ide sebenarnya Pak. Cuma kadang kebablasan ide saya itu. Kan kalau tak lihat kan masih normal-normal aja nih gitu ya. Tapi naik terus gitu. Kalau untuk Kenapa ya? perkembangan itu sebenarnya naik terus. Saya entah nggak tahu kenapa, gimana bilangnya ya Pak ya. Jadi kan hutang kan makin besar, tapi usaha saya juga besar Pak. Penghasilan pun jujur bisa ratusan juta tiap bulan gitu. Pertanyaan saya, ada nggak yang investasi yang merugi gitu? Banyak Pak. Oh banyak. Ceritain. Investasinya Pasti sih itu sebenarnya gara-garanya. kalau investasi untuk ke orang mungkin ya ditipu teman lah, intinya pinjam buat modal nggak Oh. dibalikin itu. Pinjemin nggak balikin, terus apalagi yang bikin- Terus kayak kita terlalu terlalu over percaya diri untuk kita belanja sesuatu barang, ternyata barang itu di belakangan nggak bisa untuk kita lepas gitu atau laku terjual gitu. Barang sembako? Akhirnya iya sembako. Akhirnya kan kadaluarsa. Oh, Sedangkan oke. kita membeli cash itu nggak ada jaminan bisa diretur gitu. Ya itu salah satunya. Penghasilan besar saya sama suami itu, tapi kayak rumah kayak neraka sih. Maksudnya? Ya pokoknya bentrok aja tiap hari. Oh iya. Merasa- Padahal kan Mas Ranto ini ngalah orangnya. Ngalah, tapi kan gini Pak, saya ngerasa saya capek loh, saya mikir loh begini, lu enak-enakan lu di rumah atau apa gitu. Pakai Pokoknya sarung lagi gitu. jadi waktu itu kan karena kita mulai banyak pegawai kan. Oh. Kita gitu. mulai banyak rekrut pegawai, toko saya juga makin banyak gitu. Jadi bukan cuma satu cabang, sampai bahkan 10 cabang waktu 10 itu. cabang, Bu? Iya, sekarang sisa 9. Di 2000. Masih banyak juga. Ya, belum ya. Di Cuma 2002, waktu itu 2001, iya, intinya suami saya jadi kurang produktif Pak, karena mengandalkan tenaga karyawan tadi. Di satu sisi saya pusing dengan pinjaman yang makin banyak, itu kan saya harus kelola. Yang ngelola pinjaman itu saya kebetulan. Jadi tanggal sekian itu saya semua yang tahu, karena saya juga yang ngutang sebenarnya. Suami itu Iya. sebenarnya udah nggak mau. Ibu tuh memutuskan untuk expand kenapa sih? Sampai 9-10 toko gitu. Ya Apa kurang puas gitu dengan ini atau? Kayaknya sih saya mikirnya gini. Saya berharap usaha saya ini tambah maju. Saya pengen punya aset banyak biar anak-anak saya nanti Oke. enak gitu. Pikiran sih ke situ sih Pak. Tapi untuk nggak main-main anak. loh, 10 loh. Iya, 10 toko. Iya. Wow. Akhirnya Cepat sekali ya. emang banyak banget, dan saya juga karena terlalu berani, saya juga kurang matang atau kurang ilmu juga dalam pengelolaan perusahaan. Akhirnya banyak terjadi korupsi juga dari karyawan-karyawan saya juga waktu itu. Oke, masalah kedua Nah, banyak juga korupsi. Iya, yang tadinya kan nggak kelihatan Pak penghasilan Betul. tiap hari itu, wah ibaratnya diambil 1 juta 2 juta, saya nggak tahu Pak.
nggak tahu. Betul. Karena saya juga sistemnya percaya. Nggak, keuangan juga, laporan juga saya waktu itu masih amburadul lah. Belum ada sistemnya ya. Betul ada sistem, saya juga nggak kenal apa itu apa ya, pokoknya terlalu berani intinya saya juga. Dan Bismillah waktu itu. akhirnya di tahun 2000, pokoknya setelah COVID Pak, waktu COVID itu zaman jayanya saya itu. Oh malah gitu, sampai Jaya- 2022 berarti ya? Betul, saya itu luar biasa, itu sembako dari, kan saya kerjasama sama beberapa perbankan, banyak dari dinas-dinas sosial, yayasan, bahkan DPR juga, anggota DPR juga pesan sembako di saya untuk bantuan-bantuan itu. Oke. Jadi saya yang akomodasi, yang jadi koordinator juga di situ. Jadi Cuma- jayanya itu karena cabang banyak gitu ya, orderan banyak Ya, gitu ya. betul. Cicilan? Banyak. Di tahun 2022 itu udah sampai berapa itu? Cicilannya Pak? Utangnya? Utangnya kurang lebih ya Udah 2M. lebih 2M. 3,3 M-an Pak. Oh 3 eman ya? Di tahun 2022 tuh? Tapi banyak titik. Iya. Dan saya itu sempat mengangsur itu, kalau nggak salah itu saya sempat di 120 juta Setiap bulan ya? Iya. Seratusan. Ya 120-an itu. Kan mesti cicil semuanya itu. Masih balance antara pemasukan sama Waktu Nah, itu, di situ Pak baru kerasa. nah kerasanya setelah bansos itu udah nggak kita Dihentikan. pegang. Kerasa setelah Iya. Terasa Terlalu tuh murah. Pak. Ya mungkin Allah tahu Pak, kita tuh nggak akan selalu di atas. Iya. Pokoknya masa jaya saya ternyata harus berhenti, dan saya akhirnya penjualan yang tadinya sembako itu bisa tontonan, bahkan luar biasa ya penghasilannya, saya nggak mengingkari itu. Akhirnya setelah ada peraturan baru dari pemerintah bahwa bansos dihentikan dan dialihkan menjadi tunai, Iya. uang, kita bukan lagi pengakomodasi untuk komoditi. Akhirnya ya udah Pak, lunglai kita. Terasa tuh Pak, akhirnya nombok Pak kita. Jadi 2003 pertengahan kita mulai sadar, kita udah nombok itu mungkin setiap bulan kita nombok 50 juta untuk cicilan. Di tahun 2023? 2003 awal. 2023? Iya, 2003 awal, 2022 kita kan jaya tuh. 2023 kita udah mulai Sudah peraturan mulai baru. itu? Iya, mulai, tapi kita belum terasa karena kita kan masih ada modal tuh uang. Betul. Jadi tanpa terasa kok modal makin dikit ya. Tiap Barang bulan, kok makin dikit ya? Gitu-gitu? barang iya, terus udah gitu uang itu kok modal berkurang terus 50 juta, 50 Oh juta. iya. Punya kartu kredit Pak, ceritanya kartu kredit saya kan limitnya lumayan, ada yang 100 juta, 50 juta, pokoknya limitnya besar-besar lah. Tambahin lagi itu. dimanfaatkan. Karena pusing tadi kan Pak, kok nambah nombokin terus nih, kita nggak kepikir, bingung juga kan menghentikan, belum tahu lah. Setahu kita kan kita punya kewajiban bayar, ya udah kita harus bayar, Kita bayar. dong, karena kan udah akadnya dari awal kan kita perjanjian bayar hutang kan, cicilan. Ya udah kita usaha semaksimal mungkin, jangan sampai BI checking jelek deh waktu itu. Pokoknya 2023 tuh Pak, pokoknya bener-bener saya tuh gali satu kartu kredit, gesek buat bayar nombokin segini, gesek. Akhirnya 18 kartu kredit Pak. 18 kartu kredit. Dengan Iya. nilai tahun 2023? Kurang sampai 2003 akhir itu jadi 500 jutaan. Kartu kredit doang. Iya. Itu jadi saya nombokin untuk 10 bulan berarti. Pokoknya tiap bulan saya nombokin 50 juta saya ini. Oh. Jadi penghasilan saya itu mungkin ya masih puluhan juta tetap, tapi masih nombokin gitu loh Pak. Tapi jumlah toko tetap tuh? Tetap Kurang satu, saya kurang Cuma kurang satu aja? 9. 9 aja? Berani ya. Jadi Berani. tetap dijaga ya. Iya, alhamdulillah sih. Terus di tahun berapa tahun Ya 2004 awal lah. yang 2000. kejadian Kanjuran itu loh Pak, kapan Oh, iya, itu? iya. Di Malang. Iya, itu salah satu sahabat saya meninggal di situ, dan itu titik balik saya untuk sadar gitu loh, inget mati saya. Apa hubungan jadi Iya, Masya Allah beliau 2022 ya Pak berarti ya. 2022 November September itu beliau salah satu sahabat saya itu meninggal, dan nggak tahu saya, entah saya ingat mati juga, ngerasain gitu, ya Allah di usia saya ini saya belum umroh gitu. Terus saya memaksakan diri dalam 2 minggu tuh saya dari daftar, saya umroh sama suami, memaksakan diri di tengah uang yang tiap Tiap bulan bulan terkuras 50 ya, juta itu ya. harus nombokin, kita maksain diri berangkat waktu itu. Titik baliknya ya alhamdulillah setelah umroh tuh tadinya kan belentang-belentong Pak ibadah, Senin Kemis
gitu ibadahnya. Sekarang Selasa Rebo. Insya Allah enggak. Saya mau tanya mengenai dampak buruk utang ya. Waktu itu di keluarga gimana terjadi tadi yang konflik apa gimana tuh? Sering berantem apa gimana? Iya, Sering ya? saling menyalahkan, Pak. Saling menyalahkan. Ini Suami gara-gara- nyalahin saya, dan saya nyalahin dia atas ketidakmampuan dia gitu. Ya pokoknya kita saling menyalahkan lah Iya. intinya. Padahal yang minjem ibu ya. Iya, saya maksudnya makanya lo tuh usaha kayak gimana gitu. Iya. Kadang kita ya Allah. Jadi bawaannya Astagfirullahaladzim. negatif terus ya. Kita. Ya Bawaannya ngerasa sih negatif. Pak, saya durhaka nih kayaknya jadi istri nih. Alhamdulillah ada kalimat kayak gitu. Oh, Masya Allah. Jadi di keluarga kayak gitu. Di anak gimana? Nah itu ya Allah. Tuh, Kenapa? nangis sih Pak kalau cerita anak ya. Oh, tolong ceritain. Soalnya karena kerja itu kan dari pagi sampai tengah malam, bahkan orang-orang tidur, nyenyak pun kita nggak tidur gitu ya. Kita masih berpikir gimana nih caranya lebih kembang lagi, banyak lagi penghasilan. Pokoknya kita hanya berdasarkan diri kita aja, nggak ingat Allah sih waktu itu ya. Anak-anak juga kurang perhatian Pak. Baca, anak saya juga malah 1 SD aja belum bisa baca waktu itu. Oh. Itu benar-benar saya tuh ngerasa kayak gagal gitu ya jadi orang tua gitu. Anak saya juga sekolah juga kayaknya susah gitu untuk masuk pelajarannya. Saya juga keras juga ke anak gitu. Kayak kan anak saya juga masuk salah satunya di SDIT juga kan. Iya. Hafalannya juga kurang, selalu kurang dari target. Pokoknya nggak pernah mencapai target gitu. Jadi ya saya ngerasa ya Allah apa gitu dosa saya gitu. Yang paling sedih sih anak sih Pak gitu. Sama suami sih, jadi soalnya kita berantem mulu ya. Iya. Iya, iya. Kata-kata binatang tuh udah makanan kita sehari-hari iya? Pak. Iya. Untung nggak jauh dari Ragunan ya. Oh, jadi Masya Allah ya, ke suami juga panas Iya, ya. panas. Anak juga kurang diperhatiin Betul. gitu. Kalau ke keluarga besar Kalau ke keluarga besar nggak terlalu berdampak sih. nggak terlalu berantem. Nggak. Karena kita jauhan, emang kita Oh, juga nggak Masih pernah settle. Iya, sih. Gitu kan. Jauh. Kalau lingkungan teman-teman gitu. baik sih Pak, tapi ya gitu lebih banyak kehura-huranya, ke jalan-jalan, kesenang-senangnya lah. Iya, iya, gitu. iya. Susahnya kan mereka nggak tahu, saya juga nggak ngasih Betul. tahu Pak gitu. Oh, oke. Berarti waktu itu masih aman-aman aja dong keuangan ya. Aman karena masih punya kartu kredit. Oke. Saya mau Masih- tahu titik mentoknya di mana bener-bener nyerah gitu. Nah, kan umroh tuh, dari umroh itu kan kita udah mulai memperbaiki diri tuh Pak. Jadi udah rajin lah sholatnya lah. Iya. Sholat wajibnya udah dikerjain gitu loh. Tadinya kan enggak kan. Udah mulai sholat rajin, terus akhirnya di setahun setelah umroh itu tuh saya sakit. Sakit saya itu sebenarnya cuma batuk pilek Pak. Tapi saya tuh sampai lumpuh, sampai nggak bisa berjalan. Oh. Udah kayak mau meninggal, udah kayak mau dicabut nyawa saya waktu itu. Sakit apa? Sakit Awalnya mah meriang, Iya. cuman waktu di diagnosis pas itu tuh jadi diabetes. Oh, dia gula ya. Oke, terus. tapi padahal saya nggak punya diabetes Pak. Cuma yang anehnya itu saya kan cuma sakit tenggorokan radang, saya nggak bisa makan 3 hari. Oke. Nah 3 hari itu dibawa ke Polri, disuntik, malah saya sudah suntik vitamin di sebelumnya. Terus di Polri itu malah diagnosanya diabetes padahal nggak ada. Cuma saya mungkin kayaknya saya juga stres juga sih mikirin Oh, gitu. tadi cicilan Tagihan itu loh. ya? Iya, jadi saya lama-lama badan saya ringkih juga ya. Udah nyerah saya. Oke. Dampak waktu buruk itu- utang ya. Nah, betul. Betul Pak. Apa yang terjadi setelah itu? Ya saya sebenarnya mikirnya kalau saya bisanya kalau mati jadi solusi saya ikhlas sebenarnya waktu itu. Cuma ya itu tadi saya Bunuh alhamdulillah diri. ketika saya sakit itu Pak disadarkan gitu ya. Jadi ketika saya itu saya sudah bikin video wasiat. Serius? Betul, Udah. udah. iya, Karena iya. saya Oh, iya? benar-benar saya nggak bisa apa-apa Pak. Benar-benar. Itu sakitnya berlangsung berapa bulan kok sampai Ya sudah Allah, semenyerah? ekstrim pokoknya cuma 5 hari ya di rumah sakit 5 3 hari. dirawat, Itu lang 3 hari di rumah, 3 hari di rumah sakit. 3 hari di rumah sakit. Tapi kan waktu itu kan gulanya itu kurang lebih 300-an Pak. Oh, tinggi banget. Tinggi banget. Udah di ini insulin. Iya. Udah disuntik insulin terus Iya, Pak. pagi, Bukannya siang, makin sehat pagi, sama pagi. makin lumpuh. Iya, iya. Nggak bisa bergerak saya. Jadi makin pusing, makin dada sesak, nggak bisa napas. Udah saya bikin surat video wasiat, udah. Video Terus, wasiat? Iya, video wasiat untuk suami, anak-anak saya, orang tua. Kenapa kok berpikiran kayak gitu sih? Karena saya udah nggak kuat Pak. Rasanya udah
Kayak mau mati gitu ya. udah nggak bisa napas, sesek gitu. Karena siksaan, Iya. penyakitnya, atau karena siksaan dari luar nih, banyak tekanan itu? Ya salah satunya itu. Dua-duanya. Betul. Karena kan tetap SMS juga masuk, pengingat tagihan. Ini mungkin kepasrahan yang berlebihan ya. Iya, salah satunya. Apa pesannya itu waktu itu? Apa pesannya? Akhirnya ketika itu di ambang itu tuh saya udah pasrah sebenarnya. Ya Allah, kalau memang saya waktunya diambil, sebenarnya ikhlas, tapi saya ini masih banyak hutang gitu. Jadi yang diingatkan tuh hutang. Akhirnya pulang dari situ, suami saya kan paksa saya bawa pulang. Bentar, saya mau penasaran nih, bikin video. Iya. Dikirim ke suami. Kirim ke anak-anak, ke grup keluarga kita. Anak-anak, Masya Allah. Ke grup keluarga. Iya, sekeluarga. Itu waktu itu paling kecil anak usia berapa? Arsy umur masuk kelas 1 ya. Kelas SD. Oh gitu. Kira-kira apa sih isinya, Mas Ranto? Intinya di situ titip anak-anak, Oh iya. terus pokoknya titip anak-anak, terus didik anak-anak, terus minta maaf gitu aja dah. Terus responnya Mas Ranto? Kalau saya pede aja Pak, ya karena ya namanya rasa sakit ya, cuma pikiran doang udah. Oh, masih gitu, positif udah, thinking. ya. Mengenai harta-harta juga disangkutkan dalam video itu? Enggak. Oh enggak. Kirain Gelora Bung Karno jangan dijual gitu. Takutnya begitu. Cuma ya itu jadi inget hutang Pak. Oh, iya. Dari Ingat situ hutang. saya semangat. Suami saya kebetulan waktu itu mungkin karena kesel saya bikin video, dia datang ke guru ngajinya. Terus Yanti itu nggak sakit kok, bawa pulang. Saya dipaksa pulang bawa sama suami, tanda tangan paksa di rumah sakit Polri. Kita pulang, saya pulang dari rumah sakit saya bisa berdiri setelah minum dari air doa dari Ustadz. Iya. Iya. Akhirnya saya sembuh, saya jalan. Nah, saya ingat banget waktu itu tuh. Nah, ini kisahnya bersambungan sama umroh tadi sebenarnya. Jadi saya itu sholat tahajud malamnya itu saya teringat. Jadi waktu umroh Di tanah itu, suci nih? Enggak. Oke. Waktu habis pulang dari rumah Habis sakit. pulang. Terus saya ingat ketika umroh itu saya pernah cerita sama temen, kan umroh waktu itu juga doanya minta lunas hutang. Bukan cuma karena takut mati ya Pak ya. Akhirnya ketemu sama teman di sana, kita sama-sama Indonesia di Madinah itu. Saya ngobrol sama beliau juga hijrah dari riba gitu loh. Nah dari situ tuh titik balik saya, baru berpikir tuh beliau bisa. Saya telepon beliau habis sholat tahajud itu, saya telepon, dikasih tahu lah, oh ini ada komunitas ini gitu. Akhirnya ya udah saya kenal gitu. Kenal gitu ya. Berarti Mas Ranto waktu Mbak Yanti sakit itu bisnis masih jalan? Masih Pak. Kebetulan kan Lancar-lancar aja. Kalau dibilang berkurang lah Pak, lancar, dari lancar sebenarnya. tapi ya itu penghasilan aja yang ini Berkurang. ya. Berkurang. Kewajiban gimana bayarnya waktu itu? Ya, Saya Pak, makanya dia bingung saya sakit Pak. Kartu kredit pokoknya Gesek terus. titik saya itu dari 3M dalam setahun itu jadi 3,9 sampai 4M. Naiknya. 1M itu semuanya cicilan utang baru. Termasuk kartu kredit. Jadi untuk operasional pun nggak bisa ya ngegaji karyawan gitu kayak gitu? Bisa kalau untuk gaji. Masih dari Kita operasional. prioritas Pak untuk Ini gaji tercatat karyawan. nggak sih semua transaksinya? Kok Tercatat sih Pak. gitu ya? Iya, cuma ya kita pelaporan keuangannya yang kurang Manual banget. masih. Oke. Masih manual. Gitu. Masih manual. Jadi seakan-akan sehat, Pak. Ya. Iya betul. Sebenarnya sih Sakit. nutup mata sih Betul. Pak. Ini Sok-sokan sehat iya, gitu. betul. Ini Gitu. pura-pura sehat ini Iya sebenarnya. betul. Oke. Terus. Jadi setelah ketemu teman mulailah apa istilahnya tuh menyadari ya. Menyadari. Berarti Jadi harus ada yang dirubah nih. Ya, fokusnya untuk lunasin utang lah intinya ya. Intinya udah harus stop hutang. Cari jalan keluar Pak dari utang. Baik. Karena udah mentok tadi. Oke. Tapi kita masih bayar tuh Pak sampai Desember. Oh, Desember 2023. Iya, Ya. masih bayar tuh. Oke. Masih bayar. Terus apa yang terjadi tuh? Apa yang dilakukan untuk ini mengatasi itu? Yang kebetulan teman kami itu mengenalkan komunitas ya untuk kita hijrah. Nah, salah satunya Nasuha ini. Di situ kita belajar
ikut pembelajaran gitu, pembelajaran dan kita juga ada coach yang ngasih tahu bagaimana sih cara penyelesaian hutang itu tadi gitu. Nah dari situ tuh kita baru nekat tuh, berani tuh untuk stop hutang. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah mulai selesai sih, hampir selesai, malah tinggal sedikit banget. Oh gitu. Iya. Caranya? Kita ikut belajar Pak, kita harus ikut pembelajaran ya, gimana ya Pak kalau bilang ya Pak. Jadi tekniknya sih sebenarnya dari pembelajaran itu kita dapat ilmu, step-stepnya bagaimana cara kita menyelesaikan satu persatu, karena kan beda misalnya bank ataupun atau leasing atau pinjol itu kan berbeda-beda. Jadi penanganannya berbeda-beda ya, kita harus belajar. Gitu. Akhirnya ya saya alhamdulillah saya sama suami ini termasuk orang yang semangat untuk selalu ikut seminar. Jadi ya dimanapun insya Allah kalau kita sempat kita pasti ikut gitu. Ya alhamdulillah dari situ juga ladang dakwah kita, mudah-mudahan Allah juga ijabah ya, memberikan rahmatnya untuk kemudahan. Amin. Sebetulnya yang antara suami istri ini apa ini yang sepakatnya tuh untuk melakukan apa gitu untuk menyelesaikan masalah utang ini? Stop berhutang ya. Stop berhutang dulu? Iya. Oh oke. Terus stop berhutang ya. Dengan segala resiko ya? Betul. Stop berhutang, benahi bisnis, dan kita fokus ke memperbaiki bisnis sekarang ini. Alhamdulillah. Dan menambah usaha baru lagi, kita sekarang ada dua sebenarnya itu. Cuma yang satu masih kita fokus satu dulu. Luar biasa semangatnya. Apa pelajaran yang dipetik Pak Paranto dari sejak apa istilahnya itu perjalanan ini? Kalau untuk pelajaran kehidupan yang saya petik dari perjalanan hidup saya bersama istri Pak, pertama itu intinya kita suami istri harus saling mengerti, saling support, dan saling menyadari kesalahan kita, tidak menyalahkan satu sama lain lah, gitu ya. Dan kedepannya harapan saya itu bersama istri juga kita bisa terhindar dari hutang riba, dan kita untuk melakukan segala sesuatu harus dengan menabung Pak. Oh sudah mulai menabung harusnya gitu ya. Ya pokoknya intinya jangan memaksakan diri gitu. Selama ini kita salah Pak. Setelah kita terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Kalau Mas Ranto, menurut Mas Ranto? Salahnya satu, kita terlalu percaya diri. Kedua, kita melakukan sesuatu dengan menyepelekan Pak. Kalau saya dulu itu prinsipnya saya pengen sesuatu. Kalau ini ya harus berusaha untuk. Kalau dulu saya menabung Pak, seperti itu. Beda Pak sama saya. Kalau saya kan terlalu berani orangnya. Iya. Spekulatif ya. Kalau suami itu kadang ya gregetan juga sih Pak. Kita mau maju, kadang suami bener nggak sih Ma, bisa nggak sih Ma gitu. Kalau saya punya keyakinan ini bisa, ya udah ayo kita kerjain maju, gitu. Ya. Itu jadi emang, tapi saya butuh orang seperti beliau Pak. Kalau nggak bablas saya Pak. Gitu. Karena terlalu over tadi itu. Oke. Menarik. Terus kapan nih kemudian pertama kali ketemu Nasuha nih? Bergabung di Nasuha kita sudah kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Alhamdulillah dari awal tahun itu sampai 2000 itu sampai berhenti ya, maksudnya berhenti pembayaran itu, bergabung di Nasuha 9 bulan, kita sudah menyelesaikan dari hampir 20 titik. 22 titik. Yang pastinya 22 titik, tapi kan nggak saya hitung yang utang orang Pak. Betul. 22 titik itu kita sekarang ini sisa 4 titik. Masya Allah, luar biasa. Jadi 4 miliar sekarang sisa separohnya. Alhamdulillah dari 9 bulan itu. Kok mentalnya kuat ya menghadapin kayak gitu, gimana sih? Menurut Mbak Yanti, caranya supaya mental kuat gitu menghadapi itu apa? Kayaknya udah nggak ada jalan lain Pak, harus kita kuat. Kalau kita terusin hancur Kak Pak. Udah di titik udah nggak bisa bernafas kita kan. Sedangkan kita cicilan makin besar kan, gitu loh. Kalau saya nggak hentikan waktu itu, saya masih bersyukur, ibaratnya saya masih punya modal ketika saya berhenti. Masih ada sedikit modal untuk berjuang lah, untuk usaha jalan gitu. Kalau saya nggak menghentikan, habis modal saya Pak waktu itu. Kan kalau dulu tuh solusinya kan minjem lagi, iya, ya gesek lagi. Betul. Sekarang ini kan benar-benar berubah tuh. Ya? Enggak. Itu kan berani ngambil keputusan kayak gitu. Berani, harus. Apa yang kok bisa nggak mau ngutang-ngutang lagi gitu ya? Iya karena kita gimana Pak ya, prinsip kita kan dari setelah kita tahu yang namanya
utang jadi bikin ini tadi mentoknya itu ya kita udah stop, nggak mau utang lagi Pak, udah pusing di situ Pak. Jadi berdasarkan pengalaman ini kagak berkah gitu. Betul ya. Sadar sih Pak, sebenarnya intinya sih kita udah menyadari ternyata itulah ancaman riba itu ya. Riba itu Masya Allah kan kita akan dihancurkan ya sama Allah. Bahkan kalau kita masih membayarnya pun berarti sama aja dengan melawan Allah dan Rasul. Siapa yang sanggup Pak gitu loh. Jangan kan itu ibaratnya kita ngelawan orang yang lebih tinggi pangkatnya aja kita kadang masih takut, apalagi Allah ya? Gitu ya. Masya Allah. Nah dari situ sih mulai ya udah ya kita lebih memantaskan diri kepada Allah, dan Insya Allah sekarang sih udah tahu tujuan hidup kita ini ke depannya ya cuma satu Pak gitu. Itu Pak Oki, mungkin kemudian saya tadi membacanya beliau pernah sakit itu, mungkin karena memang tidak sakit sesungguhnya, memang betul tidak sakit sesungguhnya, tapi Ya, memang itu stres yang paling tinggi. Benar sih, Napas Pak. susah, Betul. lemes seluruh Benar, tulang-tulang. betul. Betul. Bisa Itu jadi seperti itu, Pak. dampak buruk utang, ribanya seperti itu. Gitu. Masya Allah. Baik, oh nih pas banget nih azan berkumandang nih. Silakan Pak Wan. Oke, Bapak dan Ibu semuanya yang mendengarkan podcast ini. Ini adalah cerita inspirasi dari sahabat kami, Pak Ranto dan Bu Yanti. Dalam proses perjalanannya, kemudian beliau menahan diri ketika usaha itu tidak mau pinjam, tidak mau menambah modal-modal lagi, tetapi karena lingkungan, kemudian perkembangan bisnis-bisnisnya, beliau tergiur juga, apalagi seluruh usahanya connect sekali dengan perbankan, dan akhirnya menumpuk sehingga pernah pada suatu saat beliau tidak bisa ngapa-ngapain, lumpuh. Itu bukan karena mungkin sakit apa atau dikirimin siapa, tapi memang stressing yang sangat tinggi. Untuk itu sahabatku semuanya, kita ambil pengalaman dari Bu Yanti dan dan Pak Ranto, semoga bisa menginspirasi semuanya. Dan juga nih, saya pingin kepada Bu Yanti dan Pak Ranto ini sebentar lagi akan ada solusi langit nih. Betul. Di Nasuha. Banyak sahabat kita yang belum mau mendaftar gitu kan. Memang. Nah, ini sebenarnya kita ini sebenarnya udah penuh. Tetapi alhamdulillah kami mempunyai ballroom, kita perlebar lagi nih. Masya Allah. Kita masih ada hampir 50 sampai 70 orang lagi bisa masuk. Siap. Silakan coba diajak sahabat-sahabat yang pernah merasakan solusi langit. Ayo Bu Yanti diajak sahabat-sahabat yang lain. Yuk teman-teman semuanya, kita ini kan tiap hari dipenuhi dengan berbagai macam problema hidup ya. Jadi kita sama-sama belajar. Di Solusi Langit saya udah pernah merasakan banget bagaimana di situ kita diingatkan kembali. Selama ini mungkin iman kita itu naik turun. Di Solusi Langit kita diingatkan kembali bagaimana kita untuk lebih memantaskan diri kepada Allah. Di situ ada solusi-solusi dari para coach-coach dan para dewan suro kita. Di situ kita juga sama-sama belajar. Seperti bersama keluarga ngumpul. Kalau saya ngerasain seperti keluarga besar saya gitu Pak. Bahkan kita benar-benar bisa ngerasain ya Allah, bisa berbaginya, bisa saling memberikan support, bisa saling memberikan solusi gitu, dan cerita-cerita yang bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalankan atau memperbaiki keadaan kita ke depannya gitu. Aduh, terima kasih Bu Yanti. Itu sahabatku semuanya yang berada di mana saja di seluruh Indonesia. Ayo jemput ilmunya di Solusi Langit. Buat sahabat Nasuha juga nih yang sudah ikut LBU, ayo tambah lagi ke Solusi Langit biar bisnisnya tambah mantap, lunas utangnya tambah bersih dan bisa maju dengan kesuksesan di depan. Terima kasih untuk Bu Yanti dan Pak Ranto. Terima kasih juga Pak Oki. Siap. Udah nyempetin nih hadir ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nasuha Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.